Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di my channel Ditdisya, channel edukasi, informasi, dan hiburan untuk Anda. Kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen atau bagian-bagian pada komputer maupun laptop. Oke, langsung saja. Elemen-elemen atau bagian-bagian komputer maupun laptop itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama, input atau masukan. Jadi fungsinya adalah untuk mengentry atau memasukkan data, baik berupa suara, ketikan teks, dan lain-lain. Yaitu keyboard, ini kita untuk mengetikkan data misalnya ya, bisa berupa teks ataupun angka. Kemudian mouse, ini untuk menseleksi, memilih, mengklik, double klik, klik kanan, scroll. Kalau pada laptop, fungsi mouse ini bisa digantikan dengan touchpad ya, sentuh. Kemudian ada mikrofon, ini untuk memasukkan suara, misalnya mau merekam atau mau karaokean dan lain-lain. Kemudian untuk masukan yang berikutnya ada scanner. Ini berfungsi untuk memasukkan dokumen baik berupa PDF atau JPG dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada processing, yaitu pemrosesan data. Di sini ada prosesor, ini otak dari komputer ya. Semakin tinggi spek prosesor, maka kemampuan komputer akan semakin lebih tinggi. Dari generasi yang dulu, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dual core, kemudian Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Kemudian ada generasi-generasi lagi, generasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya RAM, Random Access Memory. Ini berfungsi penyimpanan sebagai penyimpanan sementara pada komputer atau laptop. Jadi misalnya kita membuka aplikasi Photoshop, CorelDRAW, Word, dia disimpan pada RAM. Jadi ketika komputer atau laptop kita dimatikan, maka data tersebut hilang. Oke, lanjut. ROM. Ini mempunyai fungsi yang sama seperti RAM, hanya saja bedanya RAM penyimpanan sementara dan ROM penyimpanan permanen. ROM ini penyimpanan permanen, karena disinilah disimpan BIOS kita, settingan-settingan komputer kita atau laptop kita. Kemudian hard disk berfungsi sebagai penyimpanan juga, sama ya seperti RAM dan ROM, tapi bedanya hard disk ini untuk penyimpanan data kita berupa dokumen ataupun foto, video, dan lain-lain. Dan ini adalah penyimpanan yang sangat besar ya, dari gigabyte hingga tera. Selanjutnya VGA. Ini adalah perangkat keras untuk
untuk mendukung grafik. Makin tinggi spek VGA-nya dan didukung dengan monitor yang baik, maka tampilan gambar visual pada komputer kita atau laptop kita tentunya akan semakin lebih baik lagi. Oke, selanjutnya motherboard. Mother, ibu, board, papan induk. Nah, motherboard ini adalah sebagai tempat slot-slot ataupun soket-soket yang menyatukan prosesor, RAM, ROM, hard disk, VGA dan lain-lain. Jadi semuanya diletakkan di sini ya pada motherboard ini. Misalnya prosesor, ya prosesor ini, maka dia letaknya ini prosesor. Jadi masuk dalam sini. Kemudian untuk RAM dan sini. Kemudian untuk ROM ya, untuk hard disk ini diletakkan menggunakan kabel SATA ya. Oke, ini dia soketnya. Kemudian untuk VGA letaknya oke. Selanjutnya bagian dari perangkat keras yang ketiga, ada prosesnya, ada output atau keluaran, ada monitor untuk pengeluaran tampilan gambar ya, video, ada speaker ini untuk mengeluarkan suara yang kita masukkan dari mikrofon. Kemudian ada printer kalau kita untuk mencetak dokumen kita berupa teks atau angka, tabel, atau bisa juga foto kita. Selanjutnya bagian-bagian komputer ada software, itu perangkat lunak, ada sistem operasi. Sistem operasi ada banyak jenisnya ya, dari Windows. Windows ini ada Windows 98 ya. Sebelumnya Windows 98 itu ada DOS ya, DOS. Kemudian Windows 98, kemudian Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP, Windows 7, Windows 8, kemudian Windows Vista, Windows 10, dan untuk saat ini yang terupdate Windows 11. Ada Linux dari perusahaan yang berbeda, kemudian ada juga macOS. Kemudian aplikasi pendukung sistem operasi ini hanya aplikasi atau sistem yang bisa kita jalankan untuk menghidupkan komputer ya, menjalankan komputer. Jika kita hidupkan, maka dia akan kosong, belum ada aplikasi apa-apa ya. Kemudian diinstallah aplikasi-aplikasinya seperti untuk perkantoran yaitu Microsoft Office. Di sini ada Microsoft Word,
PowerPoint, Excel, dan Access. Kemudian untuk desain grafisnya ada Photoshop dan CorelDRAW. Kemudian untuk multimedia hiburannya ada Windows Media Player dan Winamp. Ini untuk memutar video kalau kita menonton film. Kemudian Winamp untuk memutar musik tanpa visual ya. Kemudian untuk browsingnya ada Google Chrome atau Firefox. Kemudian untuk pendukungnya, utility-nya ada PDF Creator untuk membuka dokumen berupa PDF, dan ada antivirus. Oke, lanjut. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, yaitu ada Visual Basic, C++, Delphi, dan PHP. Bukan pemberi harapan palsu ya. PHP di sini adalah bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi berupa web. Oke, lanjut. Yang ketiga, brandware atau user. Jadi secanggih apapun hardware kita, secanggih apapun software kita, jika tidak didukung oleh brandware atau user, maka komputer ataupun laptop kita tidak bisa digunakan. Bisa menjadi rongsokan ya, karena dibiarkan berdebu, maka dia menjadi karat dan tidak bisa berfungsi seperti layaknya, dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Untuk pengguna, yang pertama ada operator, ini pengguna biasa ya. Kemudian ada admin, ini dia memberikan pengaturan akses pada operator, mana yang boleh dilakukan operator dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh operator, itu ada pada admin. Kemudian ada programmer, inilah orang-orang yang menguasai bahasa pemrograman seperti tadi PHP, Delphi, dan lain-lain. Programmer inilah yang membuat aplikasi. Kemudian ada analis, yang keempat analis. Analis ini yang akan menganalisa kelayakan program. Jadi programmer membuat program, analis ini yang menganalisis kelayakan program, layak enggak program tersebut digunakan pada sebuah perusahaan. Oke, dengan demikian dapat kita simpulkan bagian-bagian komputer atau laptop sebagai berikut. Bagian-bagian komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brandware atau user. Pada hardware terdiri dari 3 bagian, yaitu input, processing, dan output. Kemudian untuk software terdiri dari 3 bagian, sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Untuk brandware atau user ada 4, yaitu operator, admin, programmer, dan analis. Demikianlah pemaparan bagian-bagian komputer ataupun laptop. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bagi yang sudah subscribe, like, and share, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.